Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada pertemuan yang kedua akan saya jelaskan mengenai pengetahuan bahan teknik. Ini adalah KD pertama, yaitu mengenai bahan teknik. Nah, apa itu bahan teknik? Ya, kita nanti bahas bersama-sama. Oke. Untuk tujuan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan jenis bahan teknik. Jadi jenisnya itu ada apa saja, itu nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi logam vero. Logam vero itu apa? Kemudian jenisnya apa saja, ini masuk logam vero atau bukan. Nah, kita identifikasi. Ketiga, mengidentifikasi logam non vero. Jadi ada logam vero, ada logam non vero. Keempat, memahami sifat-sifat bahan teknik. Jadi setiap bahan teknik itu punya sifat sendiri-sendiri. Misalnya ada besi dan aluminium. Nah, itu kan sifatnya beda. Besi nanti lebih keras, aluminium lebih lunak dan sebagainya ya. Itu salah satu sifat bahan teknik. Kelima, mengidentifikasi bahan bukan logam ya. Jadi ada bahan yang bukan logam. Contohnya misalnya plastik, keramik ya. Kemudian ada gypsum ya. Itu masuk bahan yang bukan logam. Nah, ini tujuan pembelajaran di pertemuan yang kedua ya. Langsung saja ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu di jenis bahan teknik ya. Nah, sebelum masuk ke sini mohon diperhatikan, nanti akan ada tugas ya. Tugas di pertemuan yang kedua ini ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lewat video ini. Jadi tolong untuk tidak atau menyelesaikan seluruh tayangan video ini ya. Jadi jangan di tengah-tengah kemudian berhenti ya, karena nanti tugasnya saya share lewat video ini ya. Bahan teknik, nah, ini pengertian dari bahan teknik itu adalah unsur atau zat yang berbentuk padat, cair, gas yang banyak digunakan di dunia teknik atau industri. Jadi bahan teknik itu tidak hanya bentuknya padat, tapi juga ada yang cair dan gas. Contoh yang padat itu seperti apa? Nah, yang padat itu adalah aluminium, besi, baja, nanti ada kuningan, tembaga, perak, aluminium ya. Kemudian ada juga nanti yang dari non logam itu ada plastik, komposit, kemudian ada keramik, kayu, itu masuk yang bentuknya padat ya. Kan pasti sudah tahu padat itu apa ya, di SMP pernah dijelaskan. Zat padat itu adalah zat yang apa ya, itu istilahnya volumenya ada ya, kemudian ada bentar. Ya. Jadi kalau padat nanti tidak bisa menyesuaikan terhadap wadahnya, itu salah satu cirinya ya. Kemudian yang cair itu ada oli pelumas, ada solar, ada metana, kemudian nanti ada coolant ya. Kalian kalau misalnya praktek di bengkel nanti akan menemui yang namanya coolant atau air pendingin. Kemudian yang bentuknya gas, ada gas asetilin, oksigen, nitrogen, nanti ada gas untuk LPG, itu masuk ke yang bentuknya gas. Nah, gas asetilin di sini itu adalah gas yang digunakan untuk mengelas karbit. Kalau kalian pernah lihat las karbit, itu ada 2 gas yang digunakan. Pertama adalah gas asetilin, yang kedua adalah gas oksigen.
Itu nanti dipadukan kemudian akan menghasilkan semburan api. Nah, semburan api di sini itu digunakan untuk mengelas. Ya, itu untuk penggunaan gas asetilin dan oksigen ya di dunia teknik maupun dunia industri. Itu pengertian dari bahan teknik. Kemudian yang kedua, nah, bahan teknik itu nanti dibedakan menjadi dua, ada bahan logam dan bahan non logam. Contoh untuk bahan logam itu adalah besi, aluminium, baja, kuningan, perunggu, perak, ya, tembaga, magnesium. Itu nanti masuk ke bahan logam. Nah, bahan yang non logam adalah contohnya kayu, karet, plastik, teflon, fiber, kaca, sebagainya. Ya, misalnya teflon ini seperti bahan plastik ya, seperti fiber. Nah, ini nanti kalau kalian kelas 3 ini biasanya akan menjumpai yang namanya bahan teflon. Nah, ini biasanya untuk membuat roda gigi ya. Nah, bahan praktek biasanya nanti menggunakan teflon. Kemudian fiber ini seperti plastik juga. Ya, biasanya kalau kalian pernah mancing, nah, itu kan alatnya pancingnya itu kan dari bahan fiber. Kaca ini juga masuk bahan teknik yang non logam. Penggunaannya banyak ya untuk kaca. Itu pembagian untuk bahan teknik. Berikutnya adalah bahan logam. Nah, sifat secara umum bahan logam itu adalah menghantarkan listrik yang baik. Jadi namanya konduktor yang baik ya. Kemudian penghantar panas yang baik. Ketiga, dapat dibentuk dengan proses panas dan dingin. Nah, proses panas ini adalah proses yang membutuhkan panas. Misalnya aluminium mau saya cetak menjadi bentuk kunci atau bentuk kotak yang lain ya. Nah, ini gimana prosesnya? Prosesnya bisa dengan proses panas ya. Aluminiumnya dipanaskan sampai mencair, kemudian kalian punya cetakan ya, cetakan bentuknya kunci atau cetakan bentuk asbak ya. Itu nanti aluminium yang sudah cair itu bisa dicetak. Nah, untuk mencairkan aluminium tentu butuh yang namanya panas. Itu yang disebut dengan proses panas. Proses dingin ini tanpa membutuhkan panas. Misalnya proses kalian mengikir ya, di kelas 1 kan ada ya. Jadi benda kerja kotak kemudian mau dibuat segitiga misalnya. Itu dengan cara dikikir. Itu kan tidak perlu panas, dikikis sedikit demi sedikit, nanti menjadi bentuk yang diinginkan ya. Itu namanya proses dingin. Yang keempat adalah mempunyai tegangan tarik tinggi ya. Tegangan tarik tinggi di sini adalah misalnya punya kawat dari logam ya. Kawat dari logam itu kalau ditarik ya, ditarik ini akan mulur ya. Nah, mulur di sini berarti tegangan tariknya tinggi ya. Mulurnya tinggi seperti itu. Itu namanya bahan logam. Beda nanti dengan kaca. Kaca itu tegangan tariknya rendah ya. Itu sifat secara umum. Yang berikutnya, nah, sifat untuk bahan non logam. Yang pertama adalah tidak baik untuk penghantar listrik dan panas. Misalnya karet. Karet ini kan tidak baik. Walaupun sebenarnya bisa juga menghantarkan listrik. Kalau tegangannya tinggi, itu juga bisa menghantarkan listrik. Kayu juga sama. Tidak baik untuk penghantar listrik dan panas. Kedua, sulit untuk dibentuk. Misalnya adalah kaca. Kaca ini kan butuh proses yang lain untuk dibentuk. Misalnya membuat gelas. Membuat gelas ini kan dari bahan kaca. Ini tidak bisa kemudian dikikir, kemudian di bubut dan sebagainya. Ya, karena butuh proses lain. Ya, jadi sulit untuk dibentuk. Ketiga, tegangan tarik rendah. Tadi sudah jelaskan kalau misalnya kok bahan ini gampang patah, gampang tugel, itu tegangan tariknya rendah.
baik sebagai isolator atau bahan isolator. Nah, isolator ini adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau panas, ya. Itu banyak sekali contohnya, misalnya di kabel itu kan diselimuti atau dililiti oleh bahan karet, ya, supaya apa? Supaya listriknya tidak menghantar. Itu contoh sebagian saja. Ini sifat umum dari bahan logam. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Yang berikutnya saya jelaskan bahan logam. Ya, tadi bahan teknik dibagi menjadi dua, ada logam dan non logam. Nah, sekarang bahan logam ini juga dibagi menjadi dua. Nah, apa saja? Logam fero dan non fero. Fero ini berasal dari kata fero, ya, dari unsur kimia itu namanya besi, ya. Simbolnya adalah Fe. Ya, simbolnya seperti ini. Ya. Jadi otomatis logam fero itu adalah logam yang mengandung unsur karbon dan besi. Tapi komponen utama, unsur utamanya itu adalah besi. Ya, karena hampir 95%-an itu besi. Itu logam fero. Nah, contohnya ini dua, besi dan baja. Nah, jadi beda antara besi dan baja. Bedanya di mana? Ya, nanti saya jelaskan. Nomor 2 adalah logam non fero, logam yang tidak mengandung unsur besi. Contohnya adalah tembaga, seng, krom, nikel, aluminium, titanium, magnesium, berilium. Nah, cara membedakannya yang simple itu dengan menggunakan magnet. Kalau kalian punya magnet, tinggal tempelkan ke logam. Nah, kalau logam itu nanti nempel ke magnet, berarti itu masuk yang logam fero karena mengandung unsur besi. Tapi kalau tidak nempel ke magnet, berarti itu non fero. Bisa contohnya aluminium. Nah, kalian punya aluminium, tempelkan ke magnet, nempel nggak magnetnya? Kemudian ada krom. Nah, krom di sini, ini kalau yang murni krom ini tidak nempel ke magnet. Tapi ada juga krom ini yang digunakan sebagai lapisan besi. Nah, kalau lapisan besi otomatis nanti juga nempel. Ya kan, banyak itu alat-alat rumah tangga itu yang dari besi kemudian dilapisi krom. Supaya apa? Supaya tidak terjadi karat. Ya. Itu, tapi untuk krom yang asli itu tidak akan nempel ke magnet atau masuk logam yang non fero. Ya. Ini bagian dari bahan logam fero dan non fero. Nah, ini jenis-jenis logam fero tadi ada dua, yaitu besi dan baja. Di sini dibagi lagi, besi itu ada besi tuang dan besi tempa. Kemudian ada baja lunak, baja karbon sedang, baja karbon tinggi, dan baja karbon tinggi dengan campuran. Ya, kita jelaskan satu persatu. Kenapa besi itu dibagi dua, tuang dan tempa. Besi tuang ini adalah campuran besi dan karbon dengan kadar karbonnya 4%. Nah, jadi kadar karbonnya lebih banyak. Ya. Jadi logam fero itu ya unsurnya hanya ada dua, besi dan karbon. Hanya saja nanti yang membedakan itu adalah kandungan karbonnya. Ada yang tinggi, ada yang sedikit. Nah, itu membedakan nama dari logam fero tersebut. Ya. Jadi besi tuang ini hanya karbonnya itu hanya 4%. Kemudian besi tempa ini 99% besi murni. Ya. Jadi hanya sekitar 1% itu karbon. Nah, besi tuang dan besi tempa ini beda. Kalau kalian pernah lihat besi misalnya di mesin. Nah, mesin itu kan terbuat dari besi, ya. Nah, itu biasanya yang dibuat adalah besi tuang. Besi tuang itu nanti sifatnya adalah keras dan getas. Nah, kalau besi tempa ini sifatnya lunak dan ulet. Nah, ulet itu misalnya kalau dibengkokkan ini tidak patah, langsung bengkok. Tapi kalau besi tuang ini nggak bisa dibengkokkan.
Kalau mau membengkokkan ya nanti patah besi tuang. Ya. Nah, yang paling sering digunakan untuk kalian praktek itu ya nanti besi tuang. Kalian misalnya kelas 1 ada ngikir, ya nanti dengan besi tempa. Ya. Yang berikutnya baja lunak. Nah, baja lunak ini adalah campuran karbon dan besi dengan karbonnya 0,1 sampai 0,3%. Nah, ini sedikit. Nah, baja lunak. Ya. Karbon sedang kandungannya 0,4 sampai 0,6. Nah, di sini hanya beberapa persen saja sudah namanya berbeda. Ya, karena karbon itu mempengaruhi sifat dari besi. Ya, semakin banyak karbon itu besinya semakin keras. Ya. Yang berikutnya baja karbon tinggi dan baja karbon tinggi dengan campuran. Ya. Baja karbon tinggi nanti kadar karbonnya adalah 0,7 sampai 1,5%. Untuk yang baja karbon tinggi dengan campuran, ini biasanya dicampur dengan unsur tertentu untuk penggunaan tertentu juga. Misalnya ditambahkan dengan tungsten atau krom. Kalau tambahan krom ini biasanya supaya lebih keras dan tidak berkarat atau tidak korosi. Ya, misalnya untuk pembuatan kapal otomatis ini kan nanti di air ya, banyak di air. Nah, ini harus ditambahkan untuk bahan tambah lain untuk menghindari apa? Untuk menghindari terjadinya korosi atau karat. Ya, itu baja karbon tinggi dengan campuran. Nah, tadi ada 3 ya, ada 6: besi tuang, tempa, lunak, baja karbon sedang, baja karbon tinggi, dan baja karbon tinggi dengan campuran. Tuh. Ini agak cepat ya biar waktunya tidak terlalu banyak. Nah, sifat dari logam fero, besi tuang tadi rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, kuat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Jadi rapuh. Dikatakan rapuh di sini itu kalau dibengkokkan ini patah. Nah, itu rapuh. Seperti kalian punya kayu yang sudah kering ya, atau sudah lapuk ya, kemudian kalian coba bengkokkan, ya itu patah. Tapi kalau ulet itu seperti kayu yang masih basah, misalnya baru motong, nah kayunya itu kan dibengkokkan akan ikut bengkok, tidak patah. Tidak dapat ditempa, nah ini proses tempa. Jadi kalau dipanaskan, besi tuang itu tidak bentuknya itu berubah. Misalnya kalian punya besi tuang bentuknya seperti pulpen, kalau dipanaskan itu nanti akan meleleh. Beda dengan besi tempa. Besi tempa itu ya akan tetap seperti semula bila dipanasi seperti ini. Tetap seperti adonan bila dipanasi. Bentuknya bola, kalau dipanasi nanti tetap bentuknya bola. Nah, nanti kalau dipanasi terus menerus itu akan mengikis, semakin lama semakin kecil. Tapi kalau besi tuang ini ya menjadi cair ya, meleleh. Itu yang membedakan dari besi tuang dan besi tempa. Sifat besi tempa dapat ditempa, liat, tidak dapat dituang. Ya, ini enggak bisa dituang ya karena enggak mencair. Ya. Tetap seperti adonan bila dipanasi. Kemudian sifat dari baja lunak dapat ditempa dan liat. Liat itu ulet ya. Untuk baja karbon sedang itu lebih lunak daripada yang karbon tinggi ya. Karbon tinggi. Kemudian biasanya lebih keras dibandingkan yang baja karbon lunak, yang lunak ya, baja lunak. Sifat baja karbon tinggi, ini penggunaannya. Bentar. Nah, dapat ditempa, dapat disepuh, keras dan dimudahkan. Ini baja karbon tinggi sifatnya. Baja karbon tinggi dengan campuran, ini rapuh, tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kerasnya, dapat disepuh, keras dan dimudahkan.
tergantung dari bahan campurannya. Ya. Kalau bahan campurannya nikel, krom dan sebagainya, nanti sifatnya juga berubah. Ya, itu sifat-sifat dari logam fero. Yang berikutnya adalah penggunaan untuk logam fero. Misalnya besi tuang itu digunakan pada alas mesin, meja datar, badan ragum dan bagian-bagian mesin bubut, blok silinder, cincin, torak. Ya, sini ragum. Kalau kalian nanti pernah lihat ragum, itu kan bentuknya seperti dia penjepit. Itu nanti dicetak, itu pembuatannya dicetak. Blok silinder pada mesin juga sama, itu juga dicetak. Ya, kalau dicetak otomatis menggunakan besi tuang. Kalau besi tempa itu enggak bisa. Ya. Besi tempa contohnya adalah rantai jangkar, kait keran, landasan kerja plat. Nah, ini kalau di praktek kerja plat itu nanti ada landasan untuk memukul benda kerja. Nah, itu dari besi tempa. Ketiga, baja lunak itu contohnya adalah baut, skrup, pipa, keperluan umum dalam pembangunan. Ini biasanya dari baut, pipa, yang baja itu juga dari baja lunak. Penggunaan yang berikutnya adalah baja karbon sedang. Ini benda kerja tempa berat, poros, ril baja. Nah, poros di kendaraan, misalnya di motor kalian, poros rodanya itu juga dari baja karbon sedang. Ril baja juga dari baja karbon sedang. Ya, itu penggunaan. Kelima, itu baja karbon tinggi. Penggunaannya di kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, alat-alat mesin bubut. Kikir ini untuk mengikis benda kerja. Nanti di pelajaran yang pekerjaan dasar teknik mesin itu ada ini alat kikir. Pahat ini digunakan untuk membubut. Ya. Nanti di pelajaran kelas 2 ada teknik pemesinan bubut, ada pahat. Ada juga pahat untuk mengikis benda kerja. Ya, biasanya kalau di pengrajin kayu itu kan membuat patung itu kan dipahat sedikit demi sedikit. Itu pakai pahat ini karbon tinggi. Gergaji juga dari karbon tinggi. Stempel. Nah, stempel ini adalah stempel untuk besi. Nah, kalian mau membuat nama di permukaan besi ya dengan stempel. Ada stempel huruf, ada stempel angka. Ya, bukan stempel di kertas, bukan. Tap ini untuk membuat ulir dalam. Jadi ada lubang kemudian mau dibuat lubangnya itu berulir ya dengan menggunakan tap. Nanti ada senai. Nah, senai itu untuk membuat ulir senai ya. Nah, senai itu untuk membuat ulir keluar. Ya. Yang terakhir baja karbon tinggi dengan campuran ini tergantung dari kebutuhan mesin bubut. Misalnya pada bagian tertentu harus lebih keras ya, misalnya di bed mesin bubut itu bagian slidingnya itu kan harus keras. Nah, itu butuh campuran. Nah, itu penggunaan baja karbon tinggi dengan campuran. Mesin bor juga butuh bagian tertentu yang harus lebih keras, lebih tahan terhadap panas. Jadi berikan bahan campuran, unsur campurannya. Itu dari penggunaan logam fero. Ya. Nah, kita langsung ke masih ada beberapa slide ya. Logam non fero tadi, logam fero sudah, sekarang logam non fero. Nah, logam non fero itu nanti dibedakan menjadi 3. Ya, jadi kalau kalian menyebutkan logam fero, misalnya ada aluminium, tembaga, seng. Nah, itu nanti bisa dibedakan lagi. Ada logam berat, logam ringan, dan logam mulia. Nah, mana saja yang masuk logam berat? Itu adalah logam yang bukan besi, yang mempunyai massa jenis lebih dari 5 kg per desimeter kubik. Kalian punya logam volumenya 1 liter, kemudian ditimbang.
logam bukan besi ya, ditimbang beratnya berapa. Nah, nanti kalau beratnya kok di atas 5 kilo itu masuk logam berat. Contohnya adalah tembaga. Tembaga kecil itu sudah berat itu ya. Seng, krom, nikel, ini masuk logam berat. Yang kedua adalah logam ringan. Nah, logam yang massa jenisnya, logam non ferro yang massa jenisnya kurang dari 5 kg per desimeter kubik. Contohnya adalah aluminium. Nah, aluminium itu termasuk logam yang ringan. Ya. Kenapa aluminium ini menjadi bahan utama dalam pembuatan pesawat terbang? Ya, karena apa? Karena sifatnya yang ringan. Ya. Kalau dari besi ya nanti pesawat terbangnya tidak bisa terbang. Ya. Titanium, magnesium, berilium. Nah, titanium ini biasanya pada komponen-komponen otomotif yang menghasilkan panas atau berpotensi timbul panas. Ya, itu bukan titanium. Ini logam ringan. Yang terakhir adalah logam mulia. Nah, sesuai dengan namanya, logam mulia ini mempunyai ciri khusus. Pertama, tahan terhadap bahan kimia, tahan terhadap korosi. Ya, contohnya adalah emas, platina, perak. Platina ini juga biasanya kalau di mobil yang menggunakan pengapian koil itu ada platinanya. Ya, yang menggunakan busi ya, itu ada platina. Emas kalian sudah tahu mesti ya, emas itu kan harganya mahal, itu juga masuk yang namanya logam mulia. Perak juga sama ya. Jadi kalau emas itu kalau di Arab itu kan ada namanya mata uang dinar, yaitu dari emas. Kalau dirham itu nanti dari perak. Itu logam mulia. Penggunaan logam non ferro ini saya sekilas saja. Contohnya hanya 4, nanti kalian bisa mencari sendiri yang lainnya. Tembaga penggunaannya nanti di pemipaan. Ya, misalnya di kulkas ya. Kalau kalian kulkas itu di bagian belakang itu ada pipa untuk freon. Nah, pipa freon itu dari tembaga. Atau listrik, kabel listrik itu juga dari tembaga. Ya, itu penggunaannya. Aluminium ini untuk industri mobil, industri pesawat terbang, reflektor pada lampu motor, lampu mobil itu juga ada reflektornya yang terbuat dari aluminium. Alat-alat masak ya ini banyak sekali sekarang sudah yang menggunakan aluminium. Ketiga, timbel untuk bahan baterai, kemudian kabel, ada juga hubungan atap, biasanya warnanya hitam ya, biru kelabu. Kemudian timah. Nah, timah ini sebenarnya timbel yang putih. Timbel itu yang timah hitam, kalau timah itu yang warna putih. Biasanya untuk nyolder itu ya. Nyolder itu dari timah. Industri pengawetan itu juga menggunakan namanya timah. Penggunaannya itu nanti banyak lagi seperti perak, kemudian kuningan. Nah, kalian bisa mencari sendiri penggunaannya. Next, kemudian sifat logam ini terbagi menjadi beberapa sifat. Ada sifat kimia, teknologi, fisika, sifat mekanik logam, banyak ya. Nah, bahan non logam, nah, nanti cukup agak banyak. Nah, sebelum masuk ke sifat logam, akan saya jelaskan tugas untuk pertemuan kedua. Nanti kalian buka Google Chrome-nya, nah, kemudian ketikkan seperti ya, bit.ly/, tugas DPTM strip 1 ya.
Nanti kalian bisa copy, ini saya besarkan misalnya, nah ini ya, ketikkan pada Chrome, kemudian nanti ada isian form untuk tugas ya. Saya contohkan misalnya seperti ini. Nulisnya ini harus sesuai dengan ini ya. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini ya. Kemudian saya enter. Nah, nanti akan muncul tugas 1 DPTM. Nah, kalian tinggal ngisi nama, misalnya Ahmad. NIS-nya, kalau belum tahu NIS-nya, strip saja. Kelasnya misalnya kelas 10 TP A Ahmad ya. Kemudian next. Nah, ini kalau next, nah nanti ada soal seperti ini. Benar, salah. Jumlahnya ada 20. Ya, misalnya bahan teknik adalah unsur atau zat yang hanya berbentuk padat dan cair saja. Misalnya benar. Nah, klik benar. Nanti kalau sudah selesai 20 soal ini, kalian tinggal submit ya, selesai. Dan ini hanya satu kali pengerjaan, tidak bisa diulangi, jadi dikerjakan dengan baik ya. Tugasnya seperti ketentuan di awal, waktu pengerjaannya ada satu minggu ya. Nanti saya cek siapa saja yang sudah mengerjakan dan yang belum. Itu ya tugasnya. Jadi kalian ketikkan ini, alamat ini ya, di Chrome ya, ini Chrome, atau mungkin yang pakai menggunakan Opera dan sebagainya bisa ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Itu tugasnya. Lanjut ke materi. Nah, ini saya delete. Sifat logam nanti dibagi beberapa sifat ya, dikelompokkan. Ada sifat teknologi. Pertama sifat kimia dulu ya. Sifat kimia ini adalah energi ionisasi yang rendah, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, memiliki 1 sampai 3 elektron dalam kulit terluar atom. Jadi atom itu nanti punya susunan elektron-elektron. Biasanya bagian terluar itu hanya 1 sampai 3, sehingga cenderung untuk melepas elektron. Sehingga di sini dikatakan adalah energi ionisasi yang rendah. Karena apa? Karena ya elektron di kulit luarnya hanya 1 sampai 3 elektron. Jadi cenderung untuk melepas. Kedua adalah sifat teknologi. Sifat yang timbul dalam proses pengolahannya. Ada logam yang sifatnya itu mampu dilas. Aluminium mampu dilas, besi bisa dilas ya. Kemudian kuningan juga bisa dilas. Sifat mampu dikerjakan dengan mesin, dibor, dibubut, kemudian di freeze, di scrap ya, itu mampu dengan mesin. Kemudian sifat mampu dicor. Dicor itu seperti aluminium dicairkan ya, setelah cair mungkin dimasukkan ke dalam cetakan tertentu, itu namanya sifat mampu cor. Sifat mampu dikeraskan ya, ini ada misalnya besi yang lunak itu bisa ditingkatkan kekerasannya nanti dengan proses perlakuan panas. Di bab ketiga atau keempat itu ada cara mengeraskan logam, kemudian cara melunakkan besi dan sebagainya, itu di bab berikutnya. Berikutnya adalah sifat fisika. Ini pertama logam memantulkan sinar yang datang, jadi mengkilat ya. Kecuali kalau logamnya sudah dicat, sudah karat, itu nggak bisa memantulkan sinar. Kemudian logam menghantarkan panas dan menghantarkan listrik. Yang keempat miabilitas, yang kelima adalah duktilitas. Miabilitas itu adalah kemampuan logam untuk ditempa atau diubah menjadi bentuk lembaran ya, jadi seperti lembaran plat ya, itu kan dari logam itu bisa dibuat lembaran ya. Kemudian yang kelima adalah duktilitas, kemampuan untuk dibuat menjadi kawat ya.
Misalnya punya besi atau aluminium ya, kecil tapi diameternya seperti pulpen ya, itu bisa dibuat kawat yang panjang dengan cara ditarik. Itu namanya sifat duktilitas dan meabilitas ya. Meabilitas dibuat lembaran, duktilitas nanti dibuat seperti kawat. Sifat fisika. Yang berikutnya adalah sifat mekanik logam. Nah, ini yang sering kalian jumpai nanti di jurusan teknik mesin ya, karena terkait dengan mekanik logam. Pertama adalah kekuatan, kemampuan material untuk menahan tegangan tanpa kerusakan. Jadi besi itu dikatakan kekuatannya sekian, nah berarti itu adalah patokannya adalah dari menahan tegangan. Bisa menahan tegangan berapa kilogram per meter persegi. Kedua adalah kekerasan. Nah, ada logam yang keras, ada yang logam yang lunak. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, patokannya dari logam itu bisa menahan pembebanan yang dapat berupa goresan atau penekanan. Jadi misalnya logam itu digores kok bekasnya tipis, dengan satunya logam digores kok bekasnya tebal, nah, otomatis lebih lunak yang bekasnya tebal. Ya, kalian lewat jalan tanah yang becek ya, kemudian dengan aspal, kira-kira keras yang mana, kan otomatis yang aspal ya. Nah, aspal itu kalau kalian lewati nggak bekas, tapi kalau tanah itu bekas. Itu nanti prinsip seperti ini itu digunakan dalam pengujian kekerasan logam ya, digunakan dalam pengujian kekerasan logam. Jadi untuk menguji logam itu keras ya, dengan ditekan. Nah, tekan dengan apa? Nanti ada alatnya yang namanya indentor, nanti di tab pengujian logam. Ketiga adalah kekakuan, ukuran kemampuan suatu bahan untuk menahan perubahan bentuk atau deformasi setelah diberi beban. Jadi kalau ada logam kemudian saya beri beban, bebannya saya hilangkan, nah ini kembali ke bentuk semula tidak ya, atau malah bengkok. Nah, kalau bengkok itu berarti tidak kaku ya, ini kekakuan. Kemudian berikutnya kelelahan bahan, kemampuan suatu bahan untuk menerima beban yang berganti-ganti dengan tegangan maksimum diberikan pada setiap pembebanan. Jadi ada logam itu mempunyai sifat lelah, ada titik lelah bahannya. Kalau sudah digunakan berkali-kali dengan waktu yang lama, otomatis kekuatannya sudah berubah ya. Kelima, elastisitas, kemampuan suatu bahan kembali ke bentuk semula setelah menerima beban ya. Jadi ada logam diberi beban, berubah bentuknya, melengkung misalnya. Setelah bebannya saya hilangkan, ini kembali ke bentuk semula ya, tidak melengkung lagi. Itu namanya elastis. Nah, lawannya itu adalah dengan plastisitas. Jadi begitu saya beri beban melengkung, bebannya saya hilangkan, itu plastisitas. Kemampuan suatu bahan padat untuk mengalami perubahan bentuk tetap tanpa ada kerusakan. Jadi bengkoknya itu tanpa terjadi kerusakan. Beda nanti dengan yang misalnya kok dibengkokkan kemudian patah. Nah, itu berarti plastisitasnya rendah. Ketujuh, ketangguhan, menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Jadi ada istilahnya menyerap beberapa energi untuk disebarkan ke bagian-bagian yang lain. Misalnya poros itu kan hanya menerima beban pada dua tumpuannya. Nah, itu nanti bisa diserap ke bagian yang lain. Kemudian kedelapan adalah keretakan, kecenderungan logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya merupakan fungsi waktu, di mana pada saat bahan tersebut menerima beban yang besarnya relatif tetap. Jadi di logam itu nanti juga harus dicek yang namanya keretakan.
terutama untuk logam-logam yang digunakan untuk putaran tinggi, ya, itu wajib dicek keretakannya. Karena apa? Karena kalau dalam putaran tinggi kok terjadi keretakan dikit, nah, itu nanti bisa berakibat fatal. Misalnya pada puli, ya, puli di mobil, ya, itu kan putarannya tinggi, ya, RPM-nya bisa sampai 1000 sekian RPM. Kalau dalam kondisi retak dengan putaran tinggi, ya, itu nanti bisa pecah. Makanya itu sangat penting adalah keretakan ini. Itu sifat mekanik logam. Yang terakhir adalah bahan logam, bahan non logam. Ya, saya contohkan ada plastik, kaca, keramik, karet. Ya, ini bisa kalian pelajari sendiri karena untuk bahan non logam ini jarang digunakan di bengkel, ya. Nanti kalau kalian ke bengkel jarang sekali menggunakan namanya plastik, ya. Saya jelaskan singkat saja. Plastik sifatnya mudah terbakar, ringan, kuat, tahan terhadap zat kimia, tahan air, tahan korosi, dan dapat dicetak dengan baik. Nah, plastik ini sekarang sudah menjadi bahan yang banyak sekali ditemukan di sekitar kita, ya. Hampir semuanya itu bahannya dari plastik. Sifat fisiknya adalah titik lubangnya 400 derajat Celcius, mempunyai kekuatan tarik sekian, ya. Ya. Nah, itu, ya. Itu digunakan untuk kemasan, peralatan rumah tangga, peralatan teknik, dan seterusnya. Dan kaca ini bahannya itu dari mengolah pasir kuarsa dan bahan tambah seperti kapur, timbel, dan seterusnya. Sifatnya itu tidak tahan terhadap benturan, tidak larut dalam air, tembus cahaya, memantulkan cahaya, dan tahan terhadap pengaruh gas. Keramik ini dari tanah liat pilihan, ya, kaolin, ya, bahan utamanya dari kaolin. Sifatnya keras, getas, daya sekatnya tinggi. Berikutnya karet, ini sifatnya elastis, tidak larut dalam air, dapat larut dalam bensol, masa jenisnya sekian. Itu karet, nanti bisa dibaca lagi. Untuk materi nanti saya share di deskripsi, kalian bisa download di situ, ya. Itu untuk pertemuan kedua ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di komentar pada Google Classroom, ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.